Pemirsa, buka puasa bersama tokoh Kabar Petang hari ini hadir dari Medan, Sumatera Utara. Dan saya saat ini sudah berada di rumah dinas orang nomor 1 di Sumatera Utara, yaitu Gubernur Edi Rahmayadi. Pemirsa, mengawali sebagai karir di dunia militer, Edi Rahmayadi dikenal juga sebagai sosok yang amat mencintai dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dan kemudian menapaki karir di dunia politik hingga saat ini berhasil menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara, tentunya Gubernur Sumatera Utara. Dan saya sudah berada di rumah dinas beliau. Di sini juga sudah ada aktivitas yang nantinya akan saya bincangkan bersama Pak Edi Rahmayadi. Juga di sini sudah ada Ibu Gubernur. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, apa kabar? Sehat ya Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak, ini suatu visual yang sangat menarik, ada yang mengaji. Boleh dijelaskan Pak, apakah ini menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan? Setiap bulan suci Ramadan kita mengajak bersama-sama dengan anak yatim piatu. Setiap harinya adalah 100 orang. Jadi setiap harinya adalah 100 orang anak yatim piatu. Tetapi yang tinggal di tempat itu anak-anak tahfiz. Dia menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Ada ibu-ibu juga, ini barusan sudah selesai. Ini sudah tradisi setiap bulan Ramadan. Nah, apakah ini tradisi ini ada ketika Bapak menjadi seorang gubernur atau dari sebelum-sebelumnya ketika Bapak di militer juga sudah ada, Pak? Iya, dari lama kami sudah lakukan, hanya kapasitasnya yang berbeda. Saat itu hanya 10 orang, meningkat jadi 20 orang. Pada saya sudah mulai Pangkostrat, itu sudah bisa 100 orang, dan sekarang lebih dari 100 orang. Setiap harinya sampai nanti selesai bulan Ramadan. Apa sih Pak kira-kira yang ingin diraih dengan kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan, Pak? Menghadirkan anak-anak tahfiz, kemudian ada memanggil anak-anak yatim juga, Pak, setiap hari, Pak. Kita tahu menyayangin anak yatim itu adalah salah satu ibadah yang paling besar, dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini kita mengajak bersama-sama di rumah gubernur ini, anak-anak yatim merasakan bahwa dia juga punya orang tua. Kami inilah orang tuanya. Nah, untuk mendoakan anak-anak tahfiz ini juga menghatamkan Al-Quran serta ibu-ibu. Ini ibadah selama bulan Ramadan. Oke. Mereka juga buka puasa bersama di sini nanti, Pak? Puasa bersama-sama di sini. Tapi Bapak kan sebagai pejabat pasti setiap harinya punya kegiatan lain juga. Apakah memang mengkhususkan setiap sore untuk waktu mereka bersama mereka dan buka puasa bersama anak-anak ini, Pak? Sedapat mungkin saya lakukan. Jam 5 sore aktivitas saya sudah saya kurangi, dan saya bersama-sama mereka. Bersama keluarga, bersama mereka. Ini selama kebiasaan saya di bulan Ramadan. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kegiatan selama bulan suci Ramadan nih, Pak. Kita tahu di masa COVID saat ini banyak aktivitas yang sangat dikurangi. Nah, Bapak kira-kira bagaimana? Apakah masih menyempatkan diri untuk berolahraga atau berkunjung ke daerah? Di dalam bulan Ramadan saya olahraga tetap. Pagi, Pak? Pagi, habis sahur, sholat subuh, saya bersama istri, saya olahraga, tapi tidak lagi kegiatan yang melelahkan. Kita jalan hanya kurang lebih 5 kilo dengan waktu 1,5 jam. Gitu. Sama Ibu juga, saya boleh ngobrol sama Ibu sekalian. Ini Ibu juga setiap hari olahraga bareng Bapak? Iya. Saya melihat di sosial media nih Bapak dan Ibu suka jalan kaki, juga lari. Benar Bu ya, selama bulan puasa ini bagaimana? Lari enggak, lari tidak, tapi jalan iya. Berapa kilometer kira-kira itu? 5 kilo Bu? 1 jam, lebih kurang 1 jam. Nah, ini ngomong-ngomong Bu, ini mendekati sebenarnya sih untuk waktu Kota Medan dan sekitarnya ini kita masih lama ya Pak ya, sekitar 1 jam lebih menuju waktu berbuka puasa. Tapi ini saya melihat sudah ada keluarga juga. Saya sudah ngintip ini Pak ke ruang menu makan, ini sudah banyak menu, tapi nanti kita ke sana ya Pak ya. Nah, saya pengen ngobrol dulu kira-kira Ibu apa sih Bu kira-kira yang dipersiapkan? Adakah hidangan khusus yang disiapkan untuk Bapak setiap bulan suci Ramadan? Ada, tapi cuma 1, soto selama sebulan, tidak berubah.
Soto saja. Takjilnya dengan bubur pedas. Bubur pedas. Iya, Oke, hari takjil. ini ada bubur pedas nggak? Saya tahu bubur pedas enak sekali. Ada. Itu sudah makanan rutin. Soto saja 1 bulan nggak ganti-ganti. Nggak diganti ya, Iya, Bu, ya? jadi Oke. Baik, Bu. Menarik sekali perbincangan kami pemirsa. Tentunya nanti kami akan kembali bergabung di Kabar Petang. Tentunya setelah ceramah Ustadz Abdul Somad dan menyimak waktu berbuka puasa untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Selamat berbuka puasa untuk warga DKI Jakarta dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pemirsa, saya masih berada di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dan di hadapan saya sudah ada hidangan untuk berbuka puasa. Sebelumnya saya izin dulu ya Bapak Ibu untuk buka masker. Nah, kita kembali bersama Pak Edi Rahmayadi dan Ibu Nawal. Ibu, menu sebanyak ini Ibu masak sendiri? Ini buat sendiri Bu? Atau bagaimana? Tidak, yang dimasak sendiri cuma soto saja. Setiap hari harus ada soto? Iya. Kenapa Bu? Tanya aja Bapak. Pak, kenapa harus ada soto setiap hari Pak? Emang nggak bosan setiap hari makan soto Pak? Ya tidak bosan, itu kebiasaan dan dilakukan 1 bulan penuh. Mhm, Buka puasa dengan soto, mhm, dicampur dengan ada sayuran, daun-daunan, dan ya ada potongan daging, selubiran daging ayam. mhm. Sesederhana itu menu berbuka puasa. Nah, ini sudah hadir di sini juga keluarga Pak, ada nenek, kemudian ada Mbak Dira dan suami, juga ada keluarga yang lain. Apakah ini setiap hari tradisi makan bersama buka puasa bersama ini ada Pak? Insya Allah, Mhm. khususnya terhadap anak-anak saya, kepada mama saya, ini adik saya tergantung pas beliau kangen sama saya, nah beliau datang ke tempat ini. Tapi yang pastinya anak-anak saya kesempatan dalam 1 bulan ini kita bersama-sama buka puasa bersama keluarga. Oke. Nah, ini yang paling menggiurkan ini Pak, salah satunya ini ada jus warna kuning dan warna merah. Ini harus banget Pak, setiap hari ada jus di meja makan ini. Iya, karena saya mengurangi karbohidrat, karbohidratnya saya ambil dari buah-buahan yang sifatnya rendah karbohidrat. Oke. Nah, ini meskipun waktu berbuka puasa untuk Medan dan sekitarnya masih agak lama, kita nggak apa-apa ya Pak ya, ngobrolnya agak berat, masih ada energi ya Pak ya. Memang disunatkan untuk kita berbuka puasa, persiapan berbuka puasa dan sambil berdoa. Oke. Nah Pak, yang kami ketahui bahwa Bapak adalah salah satu kepala daerah yang tidak menerapkan ataupun tidak menjalankan namanya safari Ramadan. Nah, boleh dijelaskan Pak, kenapa Bapak tidak menerapkan tradisi itu Pak? Biasanya kan kalau pejabat kan pasti safari ke daerah-daerah gitu Pak. Alhamdulillah, safari Ramadan ini tidak pernah ada di arti di kamus sebenarnya. Ya apalagi di Al-Quran. Jadi kenapa harus saya tidak melakukan safari Ramadan? Inilah kesempatan di dalam bulan Ramadan ini saya kumpul dengan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, buka puasa itu adalah salah satu kegiatan ibadah di dalam puasa Ramadan. Kalau saya datang ke daerah, orang sibuk mengurusin saya karena saya pejabat. Itu mengganggu kekusukan ibadah dalam berbuka puasa. Inilah saya menginginkan sama-sama kita khusyuk di dalam menjalankan ibadah puasa, salah satunya dalam berbuka puasa ini. Bersama keluarga ya Pak ya. Keluarga. Baik, Pak Edi, kita nostalgia sedikit ini ya Pak ya. Ini Bapak kan dulu waktu menjadi Pangdam pernah membangun dan membangkitkan semangat sepak bola di Sumatera Utara. Nah, kemudian Bapak jadi Pangkostrat, juga sempat menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak? Ini mumpung jadi gubernur nih. Jadi cita-cita Bapak untuk persepak bolaan di Sumatera Utara seperti apa Pak? Saya akan menjadikan kembali PSMS itu menjadi sepak bola yang diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional. Marah Halim pernah membuat PSMS itu sampai ke tingkat internasional. Insya Allah dengan bersama-sama rakyat Sumatera Utara ikut kembali bergelora menyemangatkan PSMS ini menjadi
pada posisi-posisi seperti yang lalu. Dengan infrastruktur yang seperti apa kira-kira yang disiapkan, Pak? Kita ke depan akan membangun infrastruktur sport center, ada stadion, baik itu stadion yang ada di Walanamu, juga ada di Batubara, stadion kelas internasional, insya Allah. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak, saat ini Sumatera Utara sedang disoroti, terutama kasus antigen bekas. Nah, Bapak sebagai kepala daerah, kemudian ketua Satgas, Bapak menyikapinya bagaimana Pak? Ya, karena orang kalau tidak menghayati tentang iman, akhlak yang kurang tepat, sehingga terganggu imannya dalam menahan keinginan-keinginan pribadinya. Persoalannya hanya itu, dia mendapatkan tugas mulia untuk melakukan antigen, melakukan swab agar orang lain tidak tertular. Tetapi pada kesempatan yang ada, dia tergoda dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Pastinya itu buruk dan salah. Kira-kira tindakan nanti yang akan dilakukan oleh Satgas bagaimana ke depan Pak? Kita akan lebih ketat lagi mengawasinya. Satgas ini memang wewenangnya Satgas, haknya Satgas. Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Kelengahan saya, kelemahan saya, insya Allah ini akan kita tutupin. Nah, terakhir Bapak, dari tadi terakhir dulu, tapi sebenarnya banyak Pak pertanyaannya. Pak, terakhir himbauan kepada masyarakat Sumatera Utara, kita tahu pemerintah sekarang sedang melarang untuk mudik Pak. Rakyat Sumatera Utara saya yang sangat saya cintai, saya banggakan. Kondisi COVID-19 ini belum usai, walaupun ada tren menurun. COVID-19 ini harus sama-sama kita jaga. Pengalaman yang ada dari libur ke libur ini membuat COVID-19 memaparkan, menularkan ke begitu banyak rakyat kita. Ini harus kita antisipasi. Libur hari raya, libur keagamaan, Idul Fitri, ini yang sudah menjadikan suatu tahun ini ditiadakan. Mohon maaf rakyat Sumatera Utara, kita taatilah dengan tidak mengurangi rasa hikmat Lebaran ini. Baik Bapak, terima kasih Pak Edi atas waktunya, Ibu Nawalubis terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, menarik sekali perbincangan kali ini, buka puasa bersama tokoh dari Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara persisnya. Dan sesaat lagi kita akan kembali bersama rekan-rekan saya di Jakarta, ada Andromeda Merkuri dan Syira Syafira.